Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Agus Mulyono, SPD MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah studi peradaban Islam dalam sains, dan teman-temanku magister biologi yang berbahagia. Perkenalkan, saya Handika Nur Arafik. Saya akan mempresentasikan salah satu ilmuwan muslim dan karyanya dalam biologi, yaitu Kamaluddin Ad-Damiri. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Baqa' Kamaluddin Muhammad bin Musa bin Isa bin Ali. Dia biasa dipanggil dengan nama Ad-Damiri karena keluarganya berasal dari desa Damirah, salah satu pedesaan di Mesir. Dia dilahirkan di kota Kairo pada tahun 742 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 808 Hijriah. Kamaluddin Ad-Damiri adalah seorang sastrawan dan ahli fikih beraliran mazhab Syafi'i di Mesir. Pada awalnya, dia berprofesi sebagai tukang jahit. Namun, karena kegemarannya terhadap ilmu dan bersabar dalam menuntutnya, dia menjadi seorang ulama yang berhak mengeluarkan fatwa dan mengajar di kota Kairo. Dia kemudian pindah dari kota Kairo ke kota Mekah untuk mengajar di sana, hingga pada akhirnya dia kembali lagi ke Kairo. Ia hidup sejaman dengan Al-Maghrisi dan ia sangat mengagumi ketinggian ilmu Ad-Damiri. Selain mendalami ilmu hukum atau fikih, ia juga mendalami hadis, tafsir, filologi, dan ilmu hewan. Di antara guru-gurunya antara lain Jamaluddin Al-Asnawi, Ibnu Aqil, yaitu komentator terkenal Alfiyah Ibnu Malik, Burhanuddin Al-Qirati, dan lain-lain. Ad-Damiri juga belajar ilmu bahasa, fikih, hadis, dan sastra di Universitas Al-Azhar. Dia belajar kepada dosen-dosen senior yang terdapat di universitas tersebut, di antaranya Syekh Bahauddin As-Subki, Syekh Jamaluddin Al-Isnawi, Al-Kamal Abu Al-Fadl An-Nuwairi, Ibnu Al-Mulkin, Al-Bulkini, Burhan Al-Khairati, Al-Baha'akil, dan lainnya. Ketika dia sudah berhasil meraih gelar ustadz atau profesor dan guru-gurunya mengakui keilmuannya, dia diizinkan untuk mengajar di Universitas Al-Azhar. Dia juga mengajar ilmu hadis di Hubbah Al-Baibarsyah, di Madrasah Ibnu Al-Bakhari yang berada di Bab An-Nashr, dan menyampaikan pengajian di Masjid Asy-Syahir yang berada di daerah Husain, Mesir. Di antara orang yang pernah belajar kepada Kamaluddin Ad-Damiri adalah Al-Alamah Taqiyuddin Al-Farisi, seorang ahli hadis dan sejarawan, serta Syekh Syihabuddin Abu Abbas Al-Aqfahasi, seorang ahli fikih beraliran mazhab Syafi'i. Seorang sejarawan, yaitu Taqiyuddin Al-Maghrisi, menyebutkan bahwa dia telah berteman dengan Ad-Damiri beberapa tahun lamanya. Karena kekagumannya kepada Ad-Damiri, dia selalu menghadiri pengajiannya. Di antara murid Ad-Damiri adalah putrinya yang bernama Ummu Habibah, yang mendapat pengakuan dari beberapa syekh pada saat itu. Ad-Damiri adalah seorang yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Pada dirinya telah menyatu keindahan postur tubuh dan kebaikan perilakunya. Dia pandai bergaul serta santun dalam berbicara. Dia dikenal sebagai seorang khatib yang pandai menyampaikan pesan dengan santun dan mudah dipahami. Karya Kamaluddin Ad-Damiri. Nama Ad-Damiri dikenal lewat karyanya yang berjudul Hayat Al-Hayawan Al-Kubra, sebuah ensiklopedia zoologi. Buku ini adalah buku ilmu hewan terbaik sepanjang masa itu. Di kemudian hari, Hayat Al-Hayawan Al-Kubra diterjemahkan dalam bahasa Inggris
dan diterbitkan dalam 2 jilid. Buku Hayat al-Hayawan mulai ditulis oleh An-Damiri pada tahun 773 Hijriah. Pada saat itu, dia masih berumur tidak lebih dari 31 tahun. Ini tentunya merupakan usia yang masih terbilang muda untuk menulis ensiklopedia besar yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa disiplin ilmu. Ad-Damiri menyebutkan bahwa dia telah mengumpulkan bahan tulisannya dari 560 buku di samping peninjauannya kepada 199 kumpulan syair. Dengan demikian, buku ini merupakan referensi besar yang masih jarang ditulis oleh para ilmuwan dalam bidangnya. Menurut Ad-Damiri, ia menulis buku tersebut bukan sekadar untuk merangkum ilmu zoologi Arab, melainkan menjadikannya lumbung cerita rakyat Muslim. Selain itu, sebagai penulis, dia tidak membatasi diri pada aspek zoologi semata, tapi juga berusaha menulis semua hal yang menyangkut hewan. Pada tahun 1371 sampai 1372, karya tersebut dilengkapi lagi daftarnya oleh sang penulis. Hayat al-Hayawan al-Kubro disusun menurut abjad. Secara garis besar, isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek fisiologi nama-nama hewan, kemudian deskripsi hewan, sifat, dan kebiasaan. Kemudian ada sebutan hewan sesuai hadis, dan kemudian keabsahannya sebagai makanan manusia menurut hukum dan perbedaan mazhab. Kemudian peribahasa dan cerita rakyat yang berhubungan dengan hewan. Kemudian pengobatan menggunakan hewan. Dan yang terakhir yaitu hubungan hewan dengan mimpi, termasuk takwilnya. Namun, yang paling dominan dan menonjol dalam buku Hayat al-Hayawan al-Kubro adalah pembahasan tentang para khalifah yang menempati sekitar 1/3 bagian dari seluruh isi buku. Buku ini berisi 1068 artikel. Meskipun demikian, artikel tersebut hanya sedikit membahas jenis hewan, baik yang real maupun imajiner, misalnya buruk dan sebagainya. Yang sering terjadi adalah satu jenis hewan dikelompokkan dengan nama yang berbeda. Sebagai seorang penulis non-profesional, Ad-Damiri seringkali menyajikan hal-hal yang bersifat takhayul. Menurut J. de Smokey, seorang penulis teliti, Ad-Damiri tampaknya hanya sekedar menyalin dan menyusun ulang pengetahuan tradisional berdasarkan ratusan sumber yang telah dianalisa dan dipikirannya. Untuk menulis bahasa dan nama-nama hewan, dia merujuk kepada buku karya Al-Jauhari dan Ibnu Sayyidih. Kemudian, untuk menulis tentang tabiat hewan dan bentuknya, serta keistimewaan organ tubuhnya yang berhubungan dengan kedokteran atau lainnya, dia merujuk kepada buku karangan Al-Jahiz, Khasmini, Pliny the Elder, Ibnu Sina, Aristoteles, Hunain bin Iska, Ibnu Baltitsyu, Ibnu Rushd, dan Abdul Latif al-Baghdadi. Dalam menulis buku fikih, dia merujuk kepada buku-buku yang dikarang oleh 4 imam mazhab, yang 4, yaitu sedangkan dalam menulis buku hadis, dia merujuk pada karya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Adapun untuk membuat perumpamaan dalam bukunya, dia merujuk kepada buku Majma'ul Amsal karya Al-Maidani. Kemudian untuk menulis tafsir mimpi, dia merujuk kepada buku Muntakubul Kalam fi Tafsir Al-Ahlam karya Ibnu Sirin Al-Ansori.
dan kepada karya Artometrus. Adamiri membahas tentang setiap hewan dengan memulai menyebutkan nama-nama dari segi bahasa, pengucapan, makna, bentuk jamaknya, dan lain sebagainya. Setelah itu, dia menjelaskan tentang jenis hewan itu, ekosistemnya, karakternya, dan anatomi tubuhnya. Ada kalanya dia menyebutkan ini semua secara bersamaan, atau cukup dengan menyebutkan sebagian saja sesuai dengan jenis hewannya dan referensi yang ada. Ada kalanya dia juga menyebutkan secara berurutan sebagaimana yang kami sebutkan, dan ada kalanya tidak berurutan sesuai dengan keadaannya. Selain dari itu, Adamiri juga memberikan tambahan pengetahuan biologi tentang hewan itu yang berasal dari buku-buku besar seperti buku-buku syair, sastra, cerita, dan kisah lucu dengan tetap menyatukan manfaatnya secara ilmiah dan sastra sehingga enak didengar dan dapat menghibur pembaca. Kalau kita perhatikan, Adamiri juga menyebutkan di dalam bukunya tentang hukum setiap hewan berdasarkan syariat Islam, apakah halal atau haram dimakan, terutama yang berhubungan dengan daging, susu, telur, dan penggunaan sebagian anggota badannya, seperti bulu, rambut, dan kulit. Contohnya adalah sebagai berikut. Hukum memakan daging kura-kura darat yang terdapat dalam materi kura-kura darat, menurut Al-Baghawi, ulama berbeda pendapat, yaitu Ar-Rafi mengharamkan karena hewan itu menjijikkan dan kebanyakan makanannya adalah ular. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa kura-kura yang hidup di darat maupun di laut halal dimakan dagingnya. Demikian juga dengan telurnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan juga dari surat Al-An'am ayat 119, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu. Jadi menurut ayat ini jelas bahwa Allah tidak menyebutkan diharamkannya kura-kura, sehingga hukumnya halal untuk dimakan. Adamiri juga sangat memperhatikan tafsir mimpi yang berhubungan dengan berbagai jenis hewan dan menjadi bahan diskusi setiap kali memungkinkan untuk didiskusikan. Misalnya tentang tafsir mimpi yang ada di dalam bukunya, yaitu sebagai berikut. Tafsir mimpi yang ada pada materi semut. Semut yang terlihat dalam mimpi menunjukkan orang-orang lemah yang tekun. Semut juga menunjukkan tentara, keluarga, dan kehidupan. Apabila ada orang yang bermimpi melihat semut masuk ke dalam suatu desa atau kota, berarti ada tentara yang datang. Orang yang bermimpi mendengar perkataan semut itu akan mendapatkan rezeki dan kebaikan. Orang yang bermimpi melihat semut di tempat tidurnya, dia akan banyak anaknya. Orang yang bermimpi melihat semut keluar dari rumahnya, berarti akan ada salah satu dari keluarganya yang berkurang. Orang yang melihat semut terbang dari suatu tempat yang di dalamnya terdapat orang sakit, bertanda orang yang sakit akan mati atau pergi jauh dan dia mendapat bencana. Semut menunjukkan pada kesuburan dan rezeki. Karena itu tidak berada di suatu tempat kecuali jelas rezekinya. Apabila orang yang sakit bermimpi seakan-akan ada semut yang merayap di tubuhnya, maka dia akan mati. Karena semut adalah hewan tanah yang dingin. Dalam buku itu, Adamiri juga bercerita tentang karakter hewan dan menyusunnya dengan baik,
sehingga dapat dinikmati oleh para pembaca. Salah satu contohnya adalah tentang karakter anjing. Al-Harits bin Sa'sa'ah itu memiliki banyak kawan yang tidak pernah berpisah dengan mereka. Dia sangat menyayangi mereka. Pada suatu hari, dia pergi piknik bersama teman-temannya. Ternyata salah satu dari mereka tertinggal. Dia datang kepada istrinya, makan, minum, dan berbaring. Tiba-tiba ada anjing yang menerkam keduanya, sehingga keduanya mati. Ketika Al-Harits pulang ke rumahnya, dia mendapatkan keduanya telah mati. Dia mengetahui hal ini dan berkata, "Dia masih menjaga janjiku dan memperhatikan kedudukanku. Akan tetapi, kawan itu berkhianat. Anehnya, kawan itu merusak kehormatanku, dan anehnya, anjing itu yang melindunginya." Buku Hayat Al-Hayawan tanpa diragukan lagi itu memiliki beberapa manfaat yang jelas. Secara global, keistimewaan itu adalah sebagai berikut. Nah, buku ini itu terdiri dari hasil pemantauan yang akurat mengenai karakter berbagai jenis hewan, pola hidupnya, dan perilakunya dalam berbagai suasana. Dalam aspek ini, dia berpedoman kepada buku-buku lain yang membahas tentang hewan, seperti buku Al-Hayawan karangan Al-Jahiz dan buku Ajaib Al-Makhluqat karangan Al-Khoswaini, sedangkan sebagian lagi tampak berasal dari pengalaman pribadi Ad-Damiri sendiri. Sekalipun Ad-Damiri banyak menulis tentang berbagai tahayul, namun ia juga banyak menepis tahayul-tahayul yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Hal ini sebagaimana kita ketahui dari perkataannya dalam materi kadal. Dinyatakan dalam buku Raf'u At-Tanfih Fima Yuraddu Alat At-Tanbih, yang kesimpulannya bahwa kadal adalah anak buaya. Dia mengatakan buaya bertelur di darat. Apabila anaknya telah menetas, sebagian ada yang turun ke sungai dan sebagian tetap bertahan di darat. Anaknya yang turun ke sungai menjadi buaya dan yang menetap di darat menjadi kadal. Dia menambahkan, karena itu hukum halal dan haram ada dua pendapat seperti halnya buaya. Perkataan ini tidak saya yakini kebenarannya, karena kadal tidak memiliki karakter seperti buaya. Karena kulitnya juga berbeda dengan kulit buaya, yaitu tidak berlemak. Di samping itu, kalau kadal berasal dari buaya, niscaya ketika besar ia akan seperti buaya besarnya, sedangkan kadal ukurannya tidak lebih dari sejengkal atau setengah depa, sedangkan buaya besarnya mencapai hingga 10 depa atau lebih. Buku ini berisi kumpulan dan nama-nama berbagai jenis hewan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bekal yang besar bagi para spesialis untuk menulis tentang ilmu hewan atau taksonomi. Demikian juga bagi para penerjemah. Nama-nama ini diurut dari nama-nama yang umum ke nama-nama khusus yang diberikan kepada hewan ketika masih kecil, jantan, dan betina. Hal ini dapat kita lihat pada contohnya seperti berikut, seperti Ar-Ridaun yaitu unggas, Al-Janbar anak sotong, Al-Hasal anak buaya yang jamaknya adalah Ahsal, Hasul, Haslan, dan Haslah. Kemudian ada Al-Lakwah yaitu burung beriang betina dan lain sebagainya. Ad-Damiri menyusun bukunya Hayat Al-Hayawan dan menerbitkan dalam dua versi cetakan, yaitu besar dan kecil. Buku Hayat Al-Hayawan yang besar lebih banyak dicetak dan diterbitkan. Sedangkan versi cetakan yang kecil, Ad-Damiri membuang pemaparan tentang sejarah negara Islam dalam materi angsa.
Setelah wafatnya Ad-Damiri, buku ini banyak diringkas oleh beberapa ulama, misalnya ringkasan yang disusun oleh Ad-Damamimi, Umar bin Yusuf Al-Hanafi, Taqiyuddin Al-Fasi, Al-Khori, dan Asyuyuti. Di samping itu juga dijadikan lampiran dalam buku yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Maki. Komentar tentang Ad-Damiri. Seorang orientalis bernama Jacquard mengatakan buku Hayat al-Hayawan karangan Ad-Damiri telah menjadi sumber kata mutiara Islam dan Arab. Di dalamnya banyak ditulis tentang kaidah fikih, hukum, hadis, sastra, dan pepatah yang semuanya bersumber dari berbagai macam referensi. Lalu, semua berkumpul di satu sumber sebagai rujukan bagi pembaca di dunia Arab. Karya ini tentu menunjukkan pada penguasaannya terhadap masalah agama dan dunia. Orientalis Legre mengatakan, apabila dibuang dari buku Ad-Damiri, ini tulisan yang mengandung tahayul-tahayul dan kisah-kisah, serta biografi sebagian tokoh, niscaya buku ini dianggap sebagai buku yang sangat bernilai, yang mengupas tentang sejarah hewan. Editor pengantar buku Hayat al-Hayawan dalam cetakan versi penerbit Kitab Ad-Jumhuriyah mengatakan, tidak dapat diragukan lagi bahwa buku Hayat al-Hayawan karangan Ad-Damiri telah dikenal di Eropa sejak lama, terutama oleh para mahasiswa jurusan bahasa Arab di universitas-universitas Eropa dan lainnya. Bahkan, buku ini dianggap sebagai buku yang sangat bernilai. Buku ini juga memiliki peranan penting bagi kebudayaan Barat. Misalnya, ilmuwan Lin dalam ensiklopedia Arabnya yang terkenal banyak mengutip dari buku Ad-Damiri ini. Demikian juga dengan Stanford. Sebagaimana buku ini juga dijadikan rujukan utama oleh Burckhardt dalam bukunya yang berjudul Herosikon. Buku ini juga dimanfaatkan oleh ilmuwan Hazel dan mengutip sebagian isinya pada materi belalang dari manuskripnya yang ada di Copenhagen. Selain itu, masih banyak di antara ilmuwan dan penulis Eropa yang menggunakan buku Hayat al-Hayawan sebagai rujukan seperti Carmel, Hormel, Taksin, Bram yang berkebangsaan Jerman dan lainnya. Demikianlah ilmuwan muslim yaitu Kamaluddin Al-Damiri yang memiliki peran besar dalam bidang zoologi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.